Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aperta Aristikawati Warda, nomor induk mahasiswa 123012338, jurusan S1 Kebidanan Lintas Jalur, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi alat dan cara kerjanya seperti Doppler, kemudian ada infant warmer, kemudian ada suction pump, ada alat NST, kemudian ada alat ECG monitor. Nanti kita jelaskan satu persatu. Untuk alat yang pertama ini adalah Doppler atau fetal Doppler. Itu familiar di kalangan ibu hamil karena merupakan alat medis yang digunakan untuk mendengarkan detak jantung janin dan calon bayi dalam kandungan. Fetal Doppler umumnya digunakan pada trimester kedua dan ketiga kehamilan setelah detak jantung janin dapat didengar dengan jelas. Alat ini biasanya digunakan oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan. Fetal Doppler ini memiliki cara kerja seperti USG. Cara kerjanya dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam tubuh, kemudian diterima kembali oleh sensor alat dan diubah menjadi suara. Suara ini akan memberikan informasi tentang detak jantung janin dan membantu dokter atau bidan dalam memantau kesehatan janin selama kehamilan. Meski memanfaatkan gelombang ultrasonik, namun tidak perlu dikhawatirkan adanya radiasi dari alat ini karena terjamin aman dan tidak terpengaruh pada kesehatan janin. Untuk cara penggunaan fetal Doppler ini sangat mudah, tinggal kita tekan tombol powernya. Di sini ada tombol power. Nah, sudah nyala seperti ini. Kemudian oleskan gel pada Doppler, kemudian ke perut ibu juga pada posisi punggung janin. Kemudian geser hingga menemukan posisi yang pas hingga detak jantung terdeteksi. Setelah terdeteksi, naikkan volume agar detak jantung lebih jelas. Fetal Doppler biasanya dilengkapi oleh layar LCD untuk memberi informasi detak jantung janin. Biasanya di sini ya, untuk detak jantung janinnya ada di sini informasinya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang fungsi alat dan cara kerja dari Doppler. Alat selanjutnya adalah infant warmer. Ini adalah infant warmer ya teman-teman. Infant warmer itu adalah alat yang digunakan untuk menghangatkan bayi baru lahir. Alat ini bekerja dengan cara menjaga suhu tubuh bayi pasca dilahirkan. Selain menjaga suhu tubuh, alat ini juga digunakan untuk mengembalikan suhu bayi yang mengalami hipotermi. Berikut cara kerja infant warmer bayi. Pertama, sambungkan kabel ke stop kontak. Kemudian hidupkan tombol on off dengan menekan tombol on-nya. Setelah itu kita tunggu lampu indikator menyala. Perlu diingat bahwa lampu indikator akan menyala apabila lampu unit sudah menyala. Maka pastikan terlebih dahulu bahwa lampu unit telah menyala. Atur sektor sesuai dengan suhu yang diinginkan. Misalkan acuan suhu ruangan yang ada pada sektor, contohnya ruangan 26 derajat, yang diinginkan 37 derajat, maka suhu yang ada pada set sektor adalah 11 derajat. Sebelumnya cek terlebih dahulu heater, output, dan increase in temperaturnya. Sebelum bayi dimasukkan ke dalam infant warmer, usahakan alat ini sudah dinyalakan terlebih dahulu selama 15-20 menit agar suhu menjadi stabil. Untuk selanjutnya adalah portable suction pump. Fungsi alat ini adalah untuk membantu mengeluarkan cairan seperti cairan di dalam paru-paru, lendir, di tenggorokan, dan cairan yang ada di usus atau lambung. Suction pump juga digunakan saat proses operasi untuk menghisap darah yang keluar pasca operasi, terkadang masih mengeluarkan darah.
portable suction pump yang menonjolkan segi mobilitas dan fleksibilitasnya. Biasanya suction jenis ini menggunakan baterai atau listrik. Kalau yang ini kita menggunakan listrik. Alat suction ini juga dapat dibawa kemana saja sehingga mudah ditemukan pada lokasi-lokasi yang darurat. Prinsip kerja suction pump, pada dasarnya konsep kerja dari suction pump ini menggunakan teknologi vakum yang dapat diartikan sebagai ruang yang sudah kosong dari partikel-partikel atom. Suction pump ini bekerja dengan bantuan motor listrik satu tegangan yaitu 110 atau 220 volt, 145 rpm dan 50 atau 60 Hz. Pada alat kesehatan ini terdapat dua penghisap yaitu centrifugal rotary dan membran. Nah, ini jadi ada dua penghisapnya ya. Seperti itu untuk alat portable suction pump. Untuk alat medis yang selanjutnya adalah NST, kepanjangan dari non-stress test. NST merupakan salah satu alat kesehatan yang digunakan untuk pemeriksaan pada ibu hamil yang berfungsi untuk menilai hubungan antara gambaran detak jantung janin dan aktivitas janin di dalam kandungan. Cara pemeriksaan ini dikenal dengan nama echocardiography atau Fetal Activity Acceleration Determination (FAD). Penilaian dilakukan terhadap frekuensi dasar DJJ, variabilitas, dan timbulnya akselerasi yang menyertai gerakan janin. Di dalam NST terdapat 3 parameter yaitu parameter Doppler, parameter pergerakan janin, dan tombol penanda. Apa saja manfaat dari NST? Pemeriksaan NST dilakukan untuk menilai gambaran denyut jantung janin dalam hubungannya dengan gerakan dan aktivitas janin. Dalam penilaian NST dilakukan terhadap frekuensi dasar DJJ, baseline, variability, dan timbulnya akselerasi yang sesuai dengan gerakan atau aktivitas janin, Fetal Activity Determination atau FAD. Yang kedua dilakukan untuk menilai apakah bayi merespon stimulus secara normal dan apakah bayi menerima cukup oksigen. Umumnya dilakukan pada usia kandungan 26 sampai 28 minggu atau kapanpun sesuai dengan kondisi bayi. Yang dinilai adalah gambaran DJJ dalam hubungannya dengan gerakan dan aktivitas janin. Pada janin sehat yang bergerak aktif dapat dilihat peningkatan frekuensi denyut jantung janin. Sebaliknya, bila janin kurang baik, pergerakan bayi tidak diikuti oleh peningkatan frekuensi denyut jantung janin. Nanti untuk pengoperasiannya, alat-alat ini ditempelkan di perut ibu. Ada perekam untuk gerakan juga, kita beritahukan kepada pasien. Kalau bayinya bergerak nanti dipencet. Di sini nanti akan keluar rekamannya seperti alat ECG juga. Jadi dia keluar kertas, nanti kita baca hasilnya setelah kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Selanjutnya ada vakum ekstraktor. Vakum ekstraktor adalah instrumen medis yang digunakan sebagai alat bantu untuk menarik bayi keluar dari vagina dalam proses persalinan. Dokter biasanya akan membantu persalinan dengan ekstraksi vakum apabila bayi sulit dilahirkan secara normal tanpa alat bantu. Perangkat vakum ekstraktor memiliki bentuk menyerupai mangkok dan terbuat dari bahan plastik soft cup, namun ada juga yang terbuat dari bahan logam atau metal cup. Alat ini dilengkapi dengan pompa vakum yang digunakan untuk menarik kepala bayi. Penggunaan vakum ekstraktor pada persalinan terdiri dari dua jenis, yaitu vakum yang menggunakan tenaga manusia dan vakum yang menggunakan tenaga mesin. Kalau yang ini kita menggunakan tenaga mesin ya, vakum yang ini. Kemudian cara penggunaannya kurang lebih sama. Alat ini digunakan dengan cara menempelkan kap vakum ekstraktor ke permukaan kepala bayi mulai terlihat keluar dari introitus vagina. Jadi ini alat untuk memompanya. Kemudian nanti ada selang steril. Ini selangnya karena disteril dan ada kapnya untuk ditempelkan di kepala bayi. Begitu ya cara kerja dari vakum ekstraktor. Alat selanjutnya adalah EKG monitor atau monitor tanda vital.
Elektrokardiogram adalah pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung manusia. Tes ini membutuhkan mesin pendeteksi yang disebut dengan elektrokardiograf. Fungsinya untuk menerjemahkan impuls listrik menjadi sebuah grafik yang ditampilkan dalam layar. Ini jika dinyalakan nanti akan ada layar yang membacakan tentang grafik dari pembacaan jantung pasien. Apakah perbedaannya antara EKG dan monitor tanda vital lainnya? Mesin elektrokardiogram hanya menganalisis ritme jantung. Kalau alat yang ini itu memiliki sensitivitas dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan denyut nadi atau tekanan darah. Sedangkan monitor tanda vital biasanya dapat menilai berbagai tanda vital yang berbeda. Jadi tidak hanya untuk jantung saja, tapi alat ini itu nanti ada saturasi oksigen, denyut nadi, tingkat pernafasan, tekanan darah, dan karbon dioksida pada surut akhir atau EtCO2. Jadi kalau alat ini itu untuk memantau tanda vital juga, tidak hanya untuk merekam jantung. Selanjutnya adalah USG, ultrasonografi. USG atau ultrasonografi merupakan suatu penunjang diagnostik di bidang kedokteran sebagai sarana pencitraan untuk mendiagnosa suatu penyakit. USG sering digunakan oleh dokter spesialis kandungan untuk mendeteksi janin pada kehamilan ibu dan dokter spesialis radiologi untuk menemukan kelainan medis di organ dalam. Cara kerja USG menggunakan tenaga ultrasound frekuensi tinggi yang ditransmit ke bagian tubuh sehingga struktur organ dalam dan kondisi patologis dapat terlihat pada monitor. USG sendiri merupakan komponen penting untuk penunjang penyakit. Beberapa komponen dan cara kerja setiap bagian komponen antara lain transducer, monitor, dan mesin. Transducer itu yang ini ya, transducer. Ini monitor, mesinnya. Demikian penjelasan tentang alat USG. Dan penjelasan dari saya tentang fungsi dan cara kerja alat-alat medis yang berhubungan dengan kebidanan. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.